Selamat pagi jemaat GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Pagi. Pada hari ini saudara, Kamis 21 April 2022. Saya mau mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk merenungkan sebuah bacaan dari salah satu leksionari harian, yaitu dari Surat Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20. Saya akan membacakannya bagi saudara. Surat Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20 demikian bunyinya. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum di dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kepada siapa Paulus berbicara seperti itu? Sepertinya mereka yang disebutkan Paulus profilnya memang mengerikan ya. Dikatakan tidak berakal budi. Mereka semua tidak berguna. Kerongkongannya seperti kubur yang ternganga. Bibir mereka mengandung bisa. Mulutnya penuh sumpah serapah. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Saudara, siapa mereka? Teroriskah? Penjahat kelas kakap? Tetapi saudara, di ayat 9 Paulus mengatakan, adakah kita lebih baik dari mereka? Yaitu yang dimaksud orang Yahudi dan Yunani. Tidak, sama sekali tidak, kata Paulus. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah saudara, kelihatannya Paulus ini terlalu lebay ya. Tetapi saudara, bagaimana dengan kalau ada orang yang begitu memang baik, para tokoh agama, alim ulama misalnya, apakah mereka memang tidak berguna juga? Nah saudara, konteksnya saat itu Paulus sedang berbicara suatu kenyataan bahwa semua manusia, baik itu Yahudi maupun Yunani, apakah itu Indonesia dan semua bangsa, adalah orang yang berdosa. Jangan kita berpikir bahwa mereka yang melakukan hukum-hukum agama, dalam hal ini yaitu Taurat, adalah orang yang suci, yang bisa dibenarkan Allah. Tidak. Ada orang Yahudi yang beranggapan bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi itu termasuk golongan orang saleh yang tidak berdosa. Dan mereka dibenarkan Allah karena mampu mentaati hukum Taurat dengan sempurna, lebih daripada orang-orang lain.
Tetapi Paulus saat ini mengajarkan bahwa hukum Taurat itu diberikan kepada umat Israel bukan sebagai prasyarat masuk surga. Bukan. Tetapi supaya orang Israel mengenal dosa dan menyadari dirinya tidak berdaya, lemah, dan butuh pertolongan Tuhan. Nah, saudara, di zaman Bapak Gereja, Bapak Agustinus, ada ajaran bahwa manusia tidak rusak total. Sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, tetapi manusia mempunyai kehendak bebas, free will, untuk yang tidak dicemari dosa, sehingga dengan kehendak bebas ini manusia bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat secara seimbang. Dan bukan hanya itu, untuk melakukan hal yang baik manusia bisa melakukannya tanpa pertolongan Roh Kudus ataupun anugerahnya. Nah, ajaran seperti ini diajarkan oleh satu aliran yang disebut dengan Pelagianisme. Ya, Pelagianisme. Tetapi pada saat itu Agustinus menentang ajaran ini dengan menegakkan kebenaran bahwa manusia itu sejak jatuh ke dalam dosa sudah rusak total dan tidak ada kemungkinan untuk bisa berbuat baik tanpa adanya intervensi dari Allah, pertolongan Roh Kudus. Jadi menurut Pelagianisme, manusia bisa selamat karena ia mau berbuat baik dan atas kesadarannya sendiri mau mencari Allah. Jadi di dalam keselamatan, menurut Pelagianisme, manusia menjadi faktor penentu utama. Bukan Allah, bukan pula karyanya, tetapi semata-mata usaha manusia saja. Dan ajaran ini ditentang oleh Agustinus dan tentu saja Alkitab. Nah, saudara, di dalam Alkitab, Lukas pasal 18 ayat 9-14, ada perumpamaan Tuhan Yesus tentang doa orang Farisi dan pemungut cukai. Dikatakan bahwa di dalam doanya itu seorang Farisi dia berdoa, Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku ini bukan penzina, aku ini selalu memberikan persepuluhan, aku ini melakukan Taurat dan sejauh ini begitu sempurna. Ya, dia bersyukur kepada Allah karena prestasi rohani yang dia capai. Tetapi, saudara, pemungut cukai itu tidak berani menengadah ke atas. Di dalam bait Allah itu dia menundukkan diri, memukul dirinya sendiri dan berkata, ya Tuhan, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Yesus berkata, pemungut cukai ini dibenarkan Allah. Sikap yang seperti itu, saudara, Tuhan sukai. Kita orang yang berdosa tidak peduli dosa besar atau dosa kecil. Tetapi dengan merasa bahwa kita tidak punya apapun yang bisa membuat Allah puas. Tetapi hanya intervensi Allah, pertolongan Roh Kudus. Sehingga kita bisa hidup sampai pada saat hari ini. Itu adalah anugerahnya. Marilah kita teladani sikap dari pemungut cukai ini. Menjadi sikap kita bahwa kita bergantung kepada kemurahan Allah belaka. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, biarlah firman-Mu ini mengajarkan kepada kami untuk senantiasa hidup bergantung kepada Tuhan dan bukan kekuatan diri kami sendiri. Dan kami diajarkan untuk merendahkan diri di hadapan Allah sebagai umat yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencapai standar kekudusan Allah. Selain hanya pertolongan Roh Kudus, hanya karya Allah
yang membuat bisa kami hidup sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah kami bisa terus menjalani hidup ini dengan rasa syukur kepada Allah yang sudah menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.